Hey, Samagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Alur cerita Elbaf One Piece sudah berjalan dengan sangat sempurna sejauh ini. Dan itu dapat dikatakan bahwa alur ini memenuhi harapan kita yang sudah tinggi. Terutama karena alur ini adalah alur pertama dari saga terakhir One Piece. Oda Sensei memperkenalkan cukup banyak karakter utama di sini. Seperti para kesatria suci dan beberapa raksasa penting lainnya di Elbaf seperti Jarul, Ripley, Harald, dan juga Pangeran Logi. Namun kita perlu garis bawahi ada juga beberapa buah iblis yang sangat kuat juga yang mendapatkan foreshadow menariknya. Sejauh ini Elbaf telah memberi banyak sekali kemampuan buah iblis baru yang sangat menarik. Dan mengingat hubungan Elbaf dengan mitologinya, sangat mungkin bahwa alur cerita ini akan menghadirkan beberapa buah iblis yang super duper kuat. Oda Sensei sepertinya membocorkan buah iblis naga legendaris baru di negeri Elbaf setelah menghadirkan buah iblis yang sangat berbahaya di Wano yakni milik Kaido. Buah naga yang Oda Sensei perkenalkan di negeri Elbaf mungkin akan lebih mengerikan. Nah, jika berbicara tentang buah iblis tipe Zoan, kita tahu bahwa makhluk legendaris selalu sangat menarik. Sejak konsep tipe Zoan mistis diperkenalkan, kita tahu bahwa Oda akhirnya akan memperkenalkan naganya dalam cerita, dan itulah yang sudah dilakukannya dengan karakter dari Kaido. Buah iblis milik Kaido sendiri adalah Uo no Mi model Seiryu. Buah iblis ini termasuk dalam kelas Zoan mistis dan memungkinkan Kaido untuk berubah menjadi Azure Dragon. Naga ini mempunyai nilai plus pada daya tahannya. Kulit Kaido diyakini tidak dapat dihancurkan dalam serangan biasa. Itu bahkan serangan yang diresapi dengan busu Sokohaki. Nah sekarang sebenarnya ada banyak sekali jenis naga. Sejauh ini kita hanya bisa melihat wujud naga dari Kaido dalam bentuk buah iblisnya. Sementara sebagian besar buah iblis naga lainnya sebenarnya adalah dinosaurus. Naga Kaido ini adalah naga timur. Jadi, bisakah kita berasumsi bahwa naga barat akan dimunculkan dalam cerita One Piece dan mempunyai kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk memakannya? Vegapunk bahkan telah berhasil mengcloning naga di Punk Hazard. Kita dapat melihat dua naga Vegapunk di Elbaf. Yang pertama muncul adalah naga nomor 13 yang akhirnya dibunuh oleh Zoro melengkapi hubungannya dengan Ryuma dari monster. Ada pula naga nomor 21 yang agak kecil tetapi lebih lincah. Naga ini juga diciptakan oleh Vegapunk di Punk Hazard. Setidaknya yang jelas adalah bahwa naga-naga ini memang ada di One Piece. Ini berarti kemampuan dari buah iblis naga-naga tersebut pasti juga ada. Dan hanya masalah waktu bagi Oda Sensei untuk memperkenalkannya nanti. Menariknya adalah Oda Sensei sepertinya telah mengungkapkan seekor naga legendaris di Elbaf. Dan naga ini benar-benar harus dibuat menjadi buah iblis di kemudian hari. Nah, di dalam chapter 1142, Saint Somers menggunakan kekuatan khususnya untuk menghidupkan ketakutan anak-anak. Salah satu dari mereka melahirkan naga legendaris yang bernama Nidhogg yang sangat istimewa di dalam mitologi Nordiknya. Naga ini menggerogoti akar pohon dunia Yggdrasil dan menyemburkan api yang sangat panas. Di dalam beberapa variasinya, Nidhogg ini bahkan disebut sebagai naga petir. Nah, mungkinkah makhluk mitos ini akan terlahir sebagai buah iblis Zoan mistis di negeri Elbaf? Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang harus memiliki buah iblis dari Nidhogg? Pangeran Loki tampaknya menjadi kandidat yang paling utama. Tentu saja ketika berbicara tentang seseorang yang memiliki kekuatan buah iblis Nidhogg, Loki muncul di dalam pikiran kita. Pertama, kita tahu bahwa Loki ini dirantai ke akar pohon Adam kan, seperti yang seharusnya digerogoti oleh Nidhogg. Kedua, ini akan memberi Loki kekuatan untuk memuntahkan apinya dan menjadikan personifikasi literal dari kelemahan Elbaf itu sendiri yakni api dan juga petir. Namun yang lebih dari itu semua, Zoan mistis ini pasti benar-benar sangat kuat dan seseorang seperti Loki pantas untuk mendapatkannya. Selain buah iblis naga tipe Nidhogg, ada 4 buah iblis legendaris lagi yang sepertinya akan direncanakan diperlihatkan di dalam alur cerita Elbaf. Di chapter sebelumnya kita dapat melihat para kesatria suci menggabungkan kekuatan mereka untuk menculik anak-anak Elbaf dan kemampuan satu karakter tertentu yang benar-benar menonjol, di mana makhluk yang sangat mengerikan diberi kehidupan. Para kesatria suci menggabungkan kekuatan mereka untuk pertama kalinya seperti yang diminta oleh Sambrok ini sebelum dia meninggalkan negara tersebut. Pertama-tama dimulainya dengan kemunculan seekor ular raksasa di negara tersebut. Yang jelas disebut sebagai John Moonguard oleh anak-anak. Ular ini pun bahkan sangat besar dan kuat sehingga membutuhkan upaya gabungan dari Saul dan juga Kiba untuk mengalahkannya. Holy Knight menggabungkan kekuatan mereka untuk mewujudkannya. Saint Killingham menidurkan anak-anak menggunakan kemampuan buah iblisnya yang aneh dan bahkan dapat membuat mereka tidur sambil berjalan dengan mudah. Somers pun diperlihatkan dengan kemampuannya untuk menghidupkan mimpi buruk anak-anak ini.
Semua ketakutan terburuk mereka pun menjadi kenyataan, semua berkat dari kekuatan Somers. Nah, menariknya mengingat cara kerja dari buah iblis ini dengan kata lain, merupakan konfirmasi bahwa makhluk-makhluk ini ada dalam dunia One Piece nantinya. Untuk memperjelasnya, sudah dijelaskan langsung oleh Vegapunk bagaimana buah iblis itu ada. Menurut Vegapunk sendiri, buah iblis lahir karena harapan. Semua kemampuan yang ada di dalam dunia One Piece adalah hasil dari keinginan agar hal itu menjadi kenyataan. Jadi misalnya, manusia selalu ingin menjadi sesuatu atau memiliki beberapa kekuatan dan dengan cara ini, mereka pun menginginkan jenis evolusi tertentu yang bertentangan dengan alam. Keinginan inilah yang mengarahkan pada terciptanya kemampuan dari buah iblis yang memberikan jenis evolusi manusia yang unik bagi mereka yang memakannya. Jadi dengan kata lain ya, semua pengguna buah iblis ada di dimensi yang berbeda dengan kekuatan yang diimpikan oleh seseorang sebelum mereka. Makhluk legendaris spesies ini memiliki pengetahuan mereka sendiri yang ada di dunia One Piece, dan itu saja sudah cukup bagi kekuatan buah iblis ini untuk benar-benar terlepas apakah makhluk ini sendiri benar-benar ada atau tidak. Nah, jadi bisa saja ya makhluk-makhluk yang muncul dari ketakutan anak-anak raksasa ini akan menjadi nyata dalam bentuk buah iblis. Hebi Nomi model John Moongard ini adalah ular dunia yang cukup kuat untuk menyemburkan apinya. Dikatakan bahwa ukurannya sangat-sangat besar dan merupakan pembunuh daripada dewa. Kemudian ada Ryu Nomi model Nidhogg, naga tipe barat yang melalui mimpi buruk anak-anak. Nidhogg juga dihidupkan kembali. Makhluk ini menggerogoti akar pohon dunia yang bahkan petunjuk bahwa Loki bisa saja memiliki kekuatan ini. Naga ini memiliki daya tahan yang luar biasa dan bisa menyemburkan api dan bahkan dikatakan memiliki kekuatan petir. Ino Nomi model Fenrir. Fenrir adalah entitas seperti serigala legenda yang dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian ada Hito Nomi model Draug. Ini adalah makhluk seperti zombie yang tidak mati yang ada dalam mitologi Nordik. Jika makhluk Draug ini ada dalam dunia One Piece, kekuatan ini kemungkinan besar sebagai salah satu jenis kemampuan langka Hito Nomi. Kemudian ada Tori Nomi model Ricewell, seekor burung besar yang juga terlihat jelas di langit di atas Pulau Elbaf. Makhluk ini memiliki sayap yang kekuatannya untuk menghasilkan hembusan angin yang kencang dan bahkan petir dalam beberapa kasus. Kemudian tentu saja kita tahu ada Nika dan juga buah iblis tipe badai yang akan segera diungkapkan. Nah, jadi berapakah persentase makhluk imajinasi ketakutan dari anak-anak raksasa Elbaf akan menjadi nyata dan segera akan kita lihat di negeri Elbaf dalam bentuk buah iblis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita akan bertemu lagi di teori selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.